Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Izinkan ya. Izinkan. Saya tidak perintahkan, Pak. Saya tidak izinkan. Tolong kamu izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan tayangan video podcast hari ini. Dan kebetulan alhamdulillah kita di program edisi podcast bertandang, kita bertandang atau mengunjungi di kantor berita media online beritaterbit.com yang alhamdulillah sudah hadir dengan 3 narasumber di sini, dan kita akan mendiskusikan atau akan memperbincangkan dengan topik yang kayaknya kini masih hangat diperbincangan di media sosial terkait dengan polemik antara Ormas Pemuda Pancasila dengan salah satu atau beberapa media online, khususnya di media online beritaterbit.com yang saat ini kayaknya masih belum ada titik terang. Nah, untuk membahas itu di sana kita akan diskusikan dengan ketiga narasumber ini yang sudah hadir. Silent aja, Mbak. Silent aja. Nah, ada sana. Ini kita akan minta ketiga narasumber ini untuk memperkenalkan diri sebelum kita melakukan sesi diskusi. Baiklah, kita awali dengan Dang baju hitam nih. Silakan Dang, perkenalkan diri Dang dengan adik sanak kita di edisi video ini. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Dondi Gatam. Ya. Itu kemarin jadi narsum berita masalah Wawali Muung 18.000 ton. Ya. Nah, di koran apa media kita punya The Click. Oke, langsung dengan Dang siapa ini? Perkenalkan diri Dang. Oke, dengan Sadikin saya sebagai dari pihak media. Ya. Ini memperkenalkan diri, akan memberikan masukan dan pandangan terhadap kejadian sweeping di Sekretariat Berita Terbit. Oke, silakan. lanjut Dang. Perkenalkan diri nggak sana. Baik, terima kasih Ya. Bung Damar. Saya Heri Gunawan, Ya. Pimpret Berita Terbit sekaligus The Click ID. Oke. Terima kasih. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Cik Dondi ya, ini akrab dipanggil, akrab disapa dengan Cik Dondi. Cik, ini kan ngomong-ngomong terkait dengan polemik Ormas Pemuda Pancasila dengan media beritaterbit.com dan theclick.com juga. Nah, kebetulan Cik saat itu kalau tidak salah sebagai informasi juga bagi ada sana mengeluarkan statement ya dalam isi pemberitaan ini. Sebenarnya seperti apa nih Cik? Bisa diceritakan ya awal mula sehingga akhirnya terjadi insiden saat itu. Bisa diceritakan dengan ada sana. Oke, Ya. baiklah. Jadi saya cerita awal mulanya tuh kita buat berita. Ya. Saya sebagai narsum, sebagai Presiden POR Bengkulu, geram dengan kebohongan Dedi Wahyudi sebagai Wawali, karena video itu Ya. itu kan viral 18.000 ton. Kenapa itu bisa kok si Cik menyoroti itu? Kenapa geram dengan video itu? Karena Apa? pada saat itu minyak gorengnya sangat langka. Dari mana? 18.000 ton dari mana dapat? Oh, jadi angka 18.000 itu yang mungkin bagi Cik tidak rasional gitu Tidak ya? rasional, sama sekali tidak rasional. Terus? Nah, entah kenapa ada beberapa hari, 2 hari setelah itu, ada 1 hari setelah itu ada Pemuda Pancasila. Artinya 1 hari setelah pemberitaan itu terbit, Nah, mereka ingin klarifikasi sifatnya kan? itu via telepon atau via apa? Via telepon. Via telepon dan ada juga Dedi Wahyudi ada via WA dengan saya. Dedi 1 hari setelah berita. 1 hari setelah berita, Dedi Wahyudi itu ada WA dengan saya. Jadi isi WA tuh mereka pamitan lah dengan Dedi Wahyudi, Pemuda Pancasila untuk sweeping di kantor media kami ini. Berita Terbit The Click ini. Jadi Cik dapat screenshot WA gitu dari orang dari Dedi Wahyudi. Dari Dedi Wahyudi langsung. Oh, jadi Wawali itu ngiriminkan screenshot Ya. obrolan ke C. Ya. Screenshot itu dari orang-orang Pemuda Pancasila. Yang akan sweeping ke sini. Bahasanya itu kan sweeping. Sweeping, tapi memang isi pesan itu sweeping ya? Bukan silaturahmi atau kunjungan, bukan?
koordinasi bukan masalah berita, sweeping. Ya, oke. Jadi kesannya kan tidak enak kita dengarnya. Ya, oke. Tetap kami terima, Heeh. tetap kami terima. Akhirnya mereka itu tadi bukan karena konteksnya bukan untuk apa konfrontasi masalah berita, karena sweeping tadi. Jadi mereka ini kan arogan, memaksakan ngejas saya waktu itu kan, ngejas saya, menunjukkan videonya itu kan. Ya oleh adik saya Seri kan dia emosi, emosi akhirnya digebrak meja ini kan, karena tekanan mereka terlalu arogan di tempat kami ini. Itulah terjadilah keributan itu. Oh, jadi pada saat awal itu dimulai dari isi pemberitaan, ya kan? Kemudian satu hari berikutnya ada reaksi dari pemuda Pancasila yang nelpon Ci, kemudian ada screenshot juga dari Dewi yang dikirimkan ke Ci. Nah, di situ isi pemberitaan tuh isinya menyangkut pemuda Pancasila tidak? Kalau dari isi pemberitaan Ci itu? Tidak sama sekali. Tidak ya? Tidak sama sekali. Oke, nah itu di sana itu sedikit penjelasan dari Ci Dondi yang saat itu yang dipermasalahkan isi berita dan kebetulan beliau juga menjadi narasumber dalam pemberitaan tersebut. Oke, sekarang kita minta dari pimpinan redaksi ini Berita Terbit nih, bagaimana bisa memberikan klarifikasi atau mungkin penjelasan secara gamblang, secara utuh, karena sebelumnya di sana ini kita juga pernah merilis video tentang dari pihak pemuda Pancasila dan hari ini kita akan mendengarkan klarifikasi juga secara utuh dari pihak manajemen Berita Terbit. Silakan nih Bang Heri. Terima kasih Bung Damar ya. Terima kasih kepada semuanya. Hari ini kami punya kesempatan untuk menyampaikan dari apa yang pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota kemarin menyampaikan lewat podcast. Nah, awal mula hal ini terjadi yang bermula dari video wakil wali kota. Video wakil wali kota itu beliau didampingi kalau nggak salah di sana ada Bapak Kapolres, ada orang Kajari kalau nggak salah di samping itu waktu dia bikin video tersebut. Di dalam video tersebut beliau menyampaikan bahwasanya 18.000 ton minyak goreng itu segera masuk Pada dalam perjalanan insya Allah Selasa besok masuk katanya. Nah, jadi Cik Dondi ngontek saya, Ri katanya, ini bagus berita ini katanya, jadikan saya narsum. Nah, karena logikanya 18.000 itu nggak mungkin katanya, 18.000 ton itu, 18.000 ton itu bukan sedikit. Ya benar. Kalau pengangkutnya itu Poso, 18.000 ton itu membutuhkan 1.000 mobil karena satu Poso itu lebih kurang 18 ton. Oh, artinya sudah memenuhi untuk kebutuhan seprovinsi mungkin. Iya, nah itu. Jadi jangankan cari minyak goreng, cari mobil itu aja susah untuk ngangkutnya. Nah itu logika kita. Iya benar. Jadi artinya kita mengkritisi gitu kita mengkritisi itu. Jadi kita buatlah berita dengan judul bohong. Bohong kata apa namanya di berita itu bahwasanya apa namanya ketersediaan minyak goreng 18.000 ton itu. Nah, setelah itu ya, setelah berita kami naik, satu hari setelah itu ada screenshot WA ya dikirimkan oleh Wawali kepada istrinya Cik Dondi. Nah, dikirimkan. Istri Cik Dondi ngirimkan ke saya. Saya tanda tanya. Saya tanya sama Cik Dondi, Cik Dondi, ini maksudnya apa ini? Oh iya, saya ada jugori katanya. Nah, saya baca di situ. Runut. Saya baca. Di sana tertulis ya, ada tertulis sebentar. Biar kita lihat. Coba dibacain. Di sini yang pertama di ininya ada beritanya, bohong Wawali Bengkulu tak tepati ucapan sediakan migor 18.000 ton. Di bawahnya izin Waka. Apa maksudnya ini? Ada di grup MPW. Perintah Pak Waka, kami mau sweeping media ini. Kurang ajar.
ini mecah belah kita. Nah, lantas di situ nampaknya dijawab oleh Pak Wawali, bentar, saya pelajari bentar beritanya karena saya belum baca. Nah, di bawahnya lagi, Assalamualaikum, izin Pak Wawali, kader PP tidak senang dengan pemberitaan media kepunyaan Gatam ini. Mohon perintah Pak Dedi selaku Ketua MPO PP Kota Bengkulu. Nah, udah itu tulisan juga dari Pak Dedi, nampaknya kader PP dari Slebar sudah berapa kali menelpon saya untuk menunggu perintah saya. Nah, setelah 2 jam setelah WA ini masuk, terjadilah kontak telepon antara Putra sama Cik Dondi. Nah, di situ Putra sangat ini kader Putra Pancasila. ini ketua PAC Slebar. Oh, ketua PAC, oke. Nah, di sana di rekaman itu sudah sangat jelas juga. Di rekaman itu dia mengintimidasi. Dia mengintimidasi, kalau kita buka juga ininya, ya. Kita buka langsung ya. Nah, kita buka langsung biar jelas. Nah, di sini di rekaman ini sangat jelas, ya, sangat jelas sekali bahwasanya ini kita perdengarkan di sana. Rekaman apa itu? Suara atau rekaman video? Rekaman telepon. Ah. Si Putra. Sama menelpon Cik Dondi. Dekat kami, dekat kami. Kantor media lah. Oh, media The Klik. Jadi saya bukan urusan PP dan medianya. Ya bukan masalah medianya, Bang. Abang itu kan terekrut di organisasi kita, Abang juga. Betul nggak? Iya, saya tahu. Bang, kami ini di Slebar, Bang. Dengan cuitan Abang itu, Bang, dengan berita Bang itu kami udah gelisah, Bang. Abang jangan buat pecah buruk PP di kota ini. Nggak ada urusan saya dengan PP. Berita saya ini kan lain. Iya, kalau Abang memberitakan, Abang cabut dulu, Abang mundurkan diri. Nah, dari situ ya, dari situ kan sangat jelas sekali. Dia dengan nada kerasnya, dia memprovokasi Cik Dondi ya terhadap berita kami tersebut. Nah, setelah itu, setelah dia telepon, mereka sampai ke sini ya. Saya persilakan, sebelum mereka masuk, mereka menggunakan yel-yel. Pemuda Pancasila abadi dengan teriak di sana kan. Kami persilakan masuk. Ada yang mau berdiri, jangan berdiri, saya bilang, silakan duduk. Duduk mereka. Nanti kita sambut baik ya. Sambut dengan baik. Jadi saya duduk di sini, Bang Herawan sana, Cik Dondi di sini, di sebelah saya, di sana si Putra. Yang lain tuh orang PP semua. Pas itu sampai berapa orang dalam ruangan ini? Lebih kurang 11 orang. 11 orang mereka datang. Jadi beliau menyampaikan dengan apa nada yang tinggi, ya, dengan nada tinggi, dia langsung mengejas Cik Dondi terhadap pemberitaan. Di situ juga apa namanya dia nyampaikan masalah berita itu kan. Jadi saya bilang, dia ngomongkan berita itu salah. Salah di mana, saya bilang. Kami nyebut PP aja enggak? Sudah. Sudah itu enggak, belum terjadi keributan. Sudah itu dia memperlihatkan video. Video Wawali itu. Jadi saya tanggapin, iya, saya bilang, kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Dengan penekanan bahasanya yang begitu arogan, dia menunjuk saya, akhirnya saya gebrak meja. Karena dia tidak ada etika lagi. Dan juga sebenarnya ya, akhirnya terjadi keributan ya, terjadi keributan. Dia menantang dan sebagainya. Nah, dari kejadian itu ya, dari kejadian semua itu, saya bertanya-tanya. Ya. Wawali itu sepengetahuan saya jabatan publik. Tidak dimiliki oleh satu ormas. Benar. Dan juga di pemberitaan kami tidak ada menyebut PP.
Benar. Kenapa mereka sewot? Benar. Seharusnya Pak Wawali yang datang bereaksi atau memberikan hak jawab. Kenapa mereka? Benar. Ada apa? Siapa di balik ini semua? Itu pertanyaan saya. Karena dari percakapan Wawali di situ jelas saya kasih tahu dengan pengurus dengan pengurus yang berbicara kemarin ngomongkan silaturahmi, bohong silaturahmi itu. Itu adalah sweeping. Jelas tertulis di situ sweeping. Di bahasa WA dengan Wawali dengan Wawali itu. Nah, di situ juga mereka jelaskan dan juga mereka sampaikan bahwasanya kejadian itu diketahui oleh ketua MPC. Mereka siapa si Ujang Wakadua itu dapat perintah untuk mendampingi mereka. Secara otomatis kan ketua MPC tahu, MPC PP kota ini tahu pergerakan mereka itu. Nah, itu sampai mereka membawa ambulan yang bergambar Helmi sama Dedi, membawa massa itu ke sini, itu semua jadi pertanyaan kita. Nah, mereka itu kapasitas mereka datang ke sini itu sebagai apa? Benar. Karena tidak ada kaitan sama sekali dengan mereka. Benar. Karena ini bentuk pemberedelan pers, menghalang-halangi tugas wartawan. Intimidasi. Kami punya kode etik. Benar. Diatur oleh undang-undang. Undang-undang pers Saya berani buat berita itu karena saya punya UKW. Artinya kita secara regulasi aturan main dalam dunia pers sudah kita pahami. Saya sudah paham gitu. Jadi begitu. Juga ini ada bahwa mungkin dari Bang Heri dari kronologis tersebut bahwa produk pers yang dia beritakan itu sudah memenuhi kode etik, unsur kode etik pers kan. Kemudian juga dari isi pemberitaan itu juga tidak menyebutkan PB tidak ada sama sekali. Jadi itu. Jadi setelah kejadian saya masih punya itikat baik. Saya telepon beberapa orang pengurus PP. Saya berharap mereka datang minta maaf. Sampai kemarin. Cuman itu aja, nggak ada lebih. Jadi nanti kalau mereka tidak, saya mungkin akan lebih banyak berbicara ke arah persnya. Karena mereka ini sudah menghalang-halangi tugas pers. Itu. Dan juga kalau artinya kalaulah mungkin PP itu juga merasa keberatan dengan pemberitaan itu, mestinya secara kode etik kan diatur ada hak jawab ada hak kan siapapun dia secara substansi ketika di dalam pemberitaan itu menyebutkan. Artinya kan ketika ini dianggap Wawali merasa keberatan, mestinya Wawali juga menyayangkan hak jawab, mestinya. Yang jelas yang memberikan hak jawab itu sesuai dengan tupoksi pemberitaan. Isi konten dalam isi pemberitaan tupoksi pemberitaan itu. Kalau seandainya yang mau memberikan hak jawab itu nggak ada kaitannya, kita nggak bisa. Begitu. Tidak perlu kita tanggapi, karena tidak ada korelasi Nggak ada korelasi. Jadi begitu. Nah ini Bang Sadikin nih saya ini dari praktisi media juga mungkin sudah lama berkecimpung dengan dunia. Melihat peristiwa ini dari kacamata perspektif media, apa nih Bang? Oke, baik, terima kasih Bung Damar. Jadi begini, ada dua hal yang terpisah sebenarnya di sini. Ada Undang-Undang Ormas nomor 2 tahun 2017, ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dia itu lex spesialis dari mempayungi organisasi. Ada organisasi pers dan ada organisasi ormas kemasyarakatan. Jadi di sini yang sangat kami sayangkan adalah bahwa pemberitaan The Click itu tidak membicarakan masalah ormas. Benar. Ya kan? Ini kan hal yang terpisah. Benar. Tiba-tiba, kenapa tiba-tiba ormas PP yang merasa tidak senang terhadap pemberitaan The Click tentang minyak goreng, kan? Atas statement Wawali yang akan mendatangkan 18.000 ton minyak goreng ke Kota Bengkulu, yang akan sampai besok hari Selasa. Walaupun beliau mengucapkan insya Allah, itu kan wajar akan menimbulkan tanggapan yang kira-kira membuat kehebohan di masyarakat, bahkan sampai kita lihat di di media sosial sudah banyak ibu-ibu pada menunggu atas statement Pak Wali itu. Jadi tugas dari pers itu adalah memantau
dan meliput apa saja yang kira-kira menarik bagi perhatian masyarakat atau isu sentral yang kira-kira yang menarik bagi masyarakat. Jadi Deklik membuat pemberitaan itu. Untuk masalah pemberitaan saya pikir, saya sebagai pengamat pers bahwa Bang Heri ini adalah cukup senior dalam dunia pers. Beliau anggota PWI dan dia pegang sertifikasi UKW utama. Tidak ada ujar kebencian. Benar. Tidak ada menjustis seseorang. Cuman memberitakan bahwa Pak Wawali ini telah membohongi masyarakat karena kenyataannya minyak goreng tidak nyampai. Kan begitu saja persoalannya. Nah, ke depan maksud saya tidak menutup kemungkinan apabila ini tidak ditindaklanjuti dengan baik. Ormas PP akan memperbuat arogansi sehingga mendatangi kantor-kantor media lain. Sedangkan ini konteks yang terpisah gitu loh. Bisa saja dia mendatangi ormas PP bisa mendatangi kantor media yang lain, kantor media cetak seperti RB kan gawat. Nah, inilah yang harus ditindaklanjuti. Mestinya pendapat saya Pak Wawali harus berjiwa besar lah, ya kan? Dia segera mengklarifikasi permasalahan ini. Yang berhak menjawab berita itu khususnya adalah Pak Wawali, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada kaitan dengan PP ya? Tidak ada. Kalaupun memang kesan itu mungkin sekarang itu Pak Wali menjabat ketua FPU, sebenarnya itu sudah terpisah ya. Karena substansi dalam pemberitaan juga tidak menyeret-nyeret nama PP. Iya, betul, Bung Damar. Jadi Bung Damar begini, saya juga kan lama juga di ormas ini. Jadi dalam ormas itu kan ada anggaran dasaran anggaran rumah tangga, etika cara di lapangan juga ada, kan struktur organisasi jelas mengatur dalam undang-undang ormas bahwa tidak boleh berbuat kekerasan atau bersifat mengancam atau mengganggu ketertiban pihak lainnya, kan begitu. Nah, itu atau membuat gaduh ya? Yang membuat gaduh. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar. Itulah yang harus kira-kira untuk menyejukkan situasi yang berhak mengklarifikasi itu adalah Ormas PP, dan Ormas PP berjiwa besarlah untuk berdamai saja. Sebab saya dengar-dengar Bung Heri ini tidak tanggung-tanggung kalau memang nggak ada reaksi di Polres, dia mau koordinasi ke Polda untuk menyikapi permasalahan ini. Jangan sampai ini menjadi, karena ini sudah menjadi presiden buruk juga bagi dunia pers ya. Betul Bung Damar. Pers secara spontan didatangi, kan? Betul. Mungkin dengan istilah tadi dibahas tadi sweeping ya. Iya, sweeping. Ini yang menjadi apa ya, catatan kita juga dari insan pers bahwa ini sudah mengganggu kebebasan pers gitu ya. Kalau ini tidak segera ada penyelesaiannya, maka akan menjadi presiden buruk bagi aktivis, organisator, pemuda-pemudi Bengkulu yang kira-kira yang hobi berorganisasi. Hal-hal arogansi ini kan sudah dihapuskan. Jangankan di Provinsi Bengkulu, di Jakarta, organisasi-organisasi besar tetap akan ditindak oleh penyidik. Jangan main-main zaman sekarang ini dengan hukum, kan begitu. Itu Bung Damar kira-kira. Kita kan semua sayang, semua warga Bengkulu kan begitu. Dan juga kan Pak, ada cara-cara yang lebih elegan ya, ketika sudah tidak keberatan dengan isi pemberitaan, ya kan? Ada ya di situ ada diberikanlah hak jawab atau hak apalah di situ kan dalam undang-undang pers dan ataupun kode etik pers ya. Nah nih Ci Doni, kan terkait dengan ini, kan dalam video sebelumnya juga dari pihak pemuda Pancasila ingin istilah tanda kutip mereka itu islah kalau versi mereka ini kan, karena mereka juga tidak mau mencari siapa salah siapa yang benar gitu kan. Nah kalau dari Ci Doni sih rencana atau keinginan mereka untuk berdamai versi ini seperti mana baiknya sehingga jadi begini Damar kalau C dengan Heri pada prinsipnya kita terima, sangat welcome dari awal, kita welcome ya. Apalagi mereka mau berdamai, mereka datang aja ke kantor ini berarti lagi sudah selesai urusan, tidak ada lagi. Itu secara organisasi atau secara individu kalau terkait polemik ini? Nah, organisasi jadi, tidak individu jadi, tidak masalah. Yang penting yang bersangkutan oknum itu datang ke sini. Minta maaf. Oke. Nah, nih Bung Heri selaku Pemret ya, bahwa kan sudah ada semacam titik temu meskipun saat ini memang belum pernah ketemu ya untuk menyelesaikan perselisihan ini. Kira-kira dari Ci Doni itu sepakat untuk bertemu di sini atau mungkin ada opsi-opsi lain atau mungkin ada atau mau tetap proses maaf tadi dilakukan, tapi kita pengen juga akan mencari keadilan dengan peristiwa ini karena ini menjadi bagian dari apa mungkin merasa terancam, intimidasi terhadap kebebasan pers ini. Nah ini mana nih? Atau cukup sampai di sini selesainya? Kalau saya dari awal ya, saya sudah sampaikan, cukup mereka minta maaf, tunjukkan gentleman mereka itu, datang ke sini. Karena kejadiannya di sini minta maaf, kejadiannya di sini ribut,
minta maafnya di sini. Iya. Jangan kejadiannya sini minta apa ngajak keluar sana, nggak bagus. Kenapa? Karena saya ini orang dusun. Nah, saya ini orang dusun. Kalau kami kata mak kami dulu atau nenek kami dulu, kalau kamu jatuh di pohon, kalau kita dusun dulu ngayak tari di bawah batang. Oh, itu istilah ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita tinggalkan adat juga. Jadi itu. Namun kalau seandainya mereka mereka tidak punya itikat itu, ya kami akan tetap bersuara lewat media. Ya, oke. Nah, di sana itu tadi penjelasan secara gamblang, secara utuh yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini terkait dengan polemik yang terjadi antara pimpinan media Berita Terbit atau The Click bersama Ormas Pemuda Pancasila. Dan semoga saja apa yang dijelaskan ini menjadi gambaran, menjadi pencerahan bagi adik-adik sana yang menyaksikan video ini, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman media di Provinsi Bengkulu bahwa ya peristiwa ini bukan berarti mungkin bisa dialami juga oleh teman-teman media lain kalau persoalan ini tidak ada upaya penyelesaian ya, karena apa yang menjadi persoalan ini sebenarnya mungkin kalau kata orang tuh gampang-gampang susah, mungkin tidak begitu masalah sebenarnya karena berkaitan dengan isi konten pemberitaan. Cuman hanya saja memang konten pemberitaan yang disampaikan atau yang diberitakan ini tidak ada korelasi dengan atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Ini yang menjadi agak rancu ya. Yang mestinya kalau memang ada pihak yang keberatan, mestinya Wawali sebenarnya yang lebih dulu tersinggung atau mungkin bereaksi ya kan. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Wawali tidak ada reaksi sama sekali. Artinya kan mungkin Pak Wawali menyadari mungkin berita itu benar adanya atau bagaimana. Nah, mungkin tadi dari Bung Sadikin juga menyampaikan ada baiknya Pak Wawali juga bisa menjernihkan ini kalau tidak, karena kebetulan saja Pak Wali juga menjabat sebagai ketua MPO di situ. Betul. Tapi kalau bicara konteks isi pemberitaan tidak ada korelasi karena tidak menyebutkan nama PP di situ ya. Oke. Nah, di sana itu tadi obrolan kita dan kami akhiri video ini. Semoga bisa menjadi wawasan bersama kita dan memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Dan kami akhir saja. Dan Bang Heri, terima kasih udah bisa meluangkan waktunya di video kita Podcast Bertandang. Bung Sadikin, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Cidondi, selalu eksis ya. Tetap semangat. Nah, di sana demikianlah obrolan kita. Semoga nanti kita akan diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik dan lebih hangat tentunya dan lebih menginspirasi bagi adik-adik sekalian. Kita tutup dengan tagline kita, Realita Post TV Channel Berbis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.